Shalom Bapak Ibu yang dikasihi dan dicintai oleh Tuhan Yesus Kristus. Bersama kembali dengan kami dalam program 5 Menit Penuh Harapan. Ini makna yang ke-10 atau makna yang terakhir dari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Dalam Kisah Para Rasul pasal 1 tadi ayat yang ke-11. Firman Allah berkata, "Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Makna yang terakhir atau makna yang ke-10 Bapak Ibu, kenaikan Kristus ke surga itu menjamin kedatangannya kembali. Dia pasti akan datang kembali. Bapak Ibu, semua nubuatan tentang kelahirannya, kehidupannya, kematiannya, kebangkitannya, dan kenaikannya, semua nubuatan itu telah tergenapi. Sekarang nubuatan yang belum tergenapi adalah kedatangannya kembali untuk menjemput Bapak, Ibu, dan saya. Jika kelahirannya, kehidupannya, kematian, kebangkitan, dan kenaikannya, semua nubuatan itu akurat, presisi, dan benar-benar digenapi, maka kedatangan yang kedua juga pasti akan tergenapi. Karena itulah Bapak Ibu, sekali lagi kenaikannya ke surga itu menjamin dia akan datang kembali Bapak Ibu. Saya ingin baca sekali lagi ayat ini. Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Dengan cara yang sama Bapak Ibu, ada seorang penafsir menafsirkan begini Bapak Ibu, ini ada yang bersifat negatif, juga ada yang bersifat positif Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Maksudnya apa? Dengan cara yang sama tidaklah berarti semua sama. Tidak berarti. Karena apa Bapak Ibu? Waktu dia naik ke surga, paling 11-12 orang yang melihat dia naik ke surga. Kalau tidak 11 murid ditambah dengan yang lain. Itulah dia naik ke surga. Firman Allah berkata dengan cara yang sama dia akan datang. Nanti waktu dia datang tidak mungkin 11-12 orang yang melihatnya. Karena teks lain memberitahu seluruh manusia akan melihat kedatangannya. Jadi Bapak Ibu, dia pasti akan datang. Cara kedatangannya ada yang sama, ada yang tidak sama Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sekurang-kurangnya tidak sama di sana adalah jumlah orang yang melihatnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pertanyaannya, atau apa aplikasinya untuk Bapak Ibu dan saya? Sederhana sekali aplikasinya. Jika dia pergi dan berjanji, semua janji-janji yang kita sudah pelajari tadi sungguh-sungguh dia genapi. Dia mengutus Roh Kudusnya, dia menjadi pembela, dia menjadi imam. Maka janji yang terakhir ini juga pasti akan digenapinya. Apa itu? Dia akan datang kembali. Dia pasti datang Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pertanyaannya untuk Bapak Ibu dan saya, siapkah kita? Apakah dia datang di awan-awan permai menjemput kita semua? Datang secara universal? Atau dia datang dalam pribadi-pribadi kita masing-masing? Siapkah kita ketika dia datang? Apakah kita bersuka cita? Atau kita malu? Apakah kita berbahagia? Atau kita bersedih Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Jelas kita telah beroleh keselamatan yang sejati. Namun jika kita tidak siap Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketidaksiapan kita akan membuat kita barangkali malu, kita bersedih, kita kecewa, kita merasa seandainya bisa diulang. Poin yang saya ingin beritahu Bapak Ibu, ingatlah dia pasti datang. Pertanyaannya, siapkah Bapak Ibu dan saya untuk menyambut kedatangannya? Persiapan apa yang kita lakukan untuk menjelang kedatangannya yang kedua kali Bapak Ibu? Bagi saya sarankan sederhana. Persiapan yang terbaik adalah beritakan kabar baik tentang kedatangannya. Ingat pelajaran yang kemarin Bapak Ibu. Kita harus memberitakan amanat agung Kristus. Cara yang terbaik untuk mempersiapkan kedatangannya adalah dengan memberitakan Injil kerajaannya. Bukankah dia berkata, sampai Injil diberitakan kepada segala makhluk, barulah dia akan datang. Bapak, Ibu, dan saya, kita bukan pilihan tapi keharusan untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah, menyambut kedatangannya yang kedua. Renungkan kebenaran firman Tuhan sepanjang hari ini Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati, selamat beraktivitas.